menurut kita Indoriset, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan elektabilitas Anies Baswedan. Yang pertama itu efek deklarasinya pasangan Amin tanggal 2 September. Yang kedua itu adalah efek naiknya suara-suara di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau menurut kami itu memang salah satu faktor adalah karena deklarasi pasangan Amin. Seperti kita tahu kan basis Caimin kan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, yang pertama itu, yang kedua naiknya suara-suara ini itu mempengaruhi juga dari Jawa Barat. Jawa Barat, sebelumnya kan Anies 24,7. 24,7. Kita bersyukur itu bagian juga dari kerja kita, kerja partai-partai koalisi. Yang kedua, kita masih optimis bahwa ada kekuatan-kekuatan yang belum tertangkap oleh lembaga survei. Yang ketiga, kita akan terus bekerja keras, partai relawan bekerja keras sehingga menemukan momentumnya saat yang tepat, sehingga kemudian Mas Anies yang sekarang posisinya nomor 3 terus itu nanti seperti di Jakarta ikut putaran kedua, kemudian kita setelah itu memenangkan pertarungan. Itu optimisme, itu harapan yang sekaligus akan kita bersamai dengan kerja keras dan tidak lupa memohon pada Tuhan. Ya, merasa kecewa, merasa dibuang oleh Pak Prabowo, dan kemudian menemukan sebuah solusi yang tetap menempatkan Caimin sebagai cawapres sesuai dengan hasil muktamar. Jadi memang levelnya ini baru pada level level elit gitu, pertarungan yang serasa dimenangkan di level elit dalam konteks tetap menempatkan dirinya menjadi cawapres, sementara Nasdem berhasil melepaskan dirinya dari sosok Mas AHY yang memang tadi tidak diinginkan oleh Nasdem dari awal begitu ya. Tapi itu yang kemudian menyisakan banyak persoalan, hal-hal yang bersifat cepat dan kemudian hanya terkait dengan taktik dan pertarungan di level elit. Ini kan tidak dimulai dengan konsolidasi. Masih banyak rakyat yang ada di bawah, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, itu belum memperoleh informasi yang sesungguhnya tentang figur Mas Anies. Karena itu sosialisasi dengan masuknya PKB, kemudian Caimin menjadi cawapres, maka pintu itu terbuka. Instrumen-instrumen partai yang sudah ada segera bekerja ke basis-basis utama Nahdien. Ketika pintu-pintu Nahdien pintu-pintu Nahdien sudah terbuka seperti ini, maka insya Allah mereka akan berbondong-bondong mendukung pasangan koalisi perubahan ini. Selama ini maaf ya, kita bisa sedikit ini menginformasikan. Selama ini masuk ke Nahdien tertutup sekali ya, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, sebelum Caimin menjadi cawapres. Sekarang mereka konsolidasi, mulai elitnya para pimpinan pondok pesantren, kemudian tokoh-tokoh agama masyarakat, tokoh-tokoh NU, mereka punya instrumen sampai di bawah level ranting. Caimin gembosi suara Ganjar di Jateng dan Jatim. Anies Baswedan tiba-tiba melejit seperti meteor. Dikutip dari wartakotalive.com Jakarta, jika selama ini publik anggap remeh Muhaimin Iskandar alias Caimin, ternyata itu salah. Buktinya sejak berpasangan dengan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024, elektabilitas pasangan yang disebut Amin itu melejit. Lembaga survei Indoriset melalui survei terbarunya yang dirilis Senin 25 September 2023 mendapati kenaikan elektabilitas Anies Baswedan yang signifikan.
Dari survei yang dilakukan anggota Persepi, Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia itu, suara Anies di basis utama suara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di Jawa Timur, suara Anies melonjak dari 12,8% pada Agustus 2023 menjadi 22,2% di bulan ini. Ketua Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies Jawa Timur, Isa Ansori mengemukakan, survei-survei yang kini menunjukkan elektabilitas Amin yang naik signifikan di Jawa Timur menjawab sekaligus membantah kekhawatiran publik bahwa Jawa Timur, Jatim, dan Jawa Tengah Jateng menjadi titik lemah pasangan Amin. Dengan masuknya Gus Muhaimin dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB menjadi energi tambahan bagi Amin untuk bisa diterima masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah, ucap pria berkacamata ini Selasa 26 September 2023. Bagi relawan Anies di Jawa Timur, ini saat tepat untuk terus bekerja sekaligus memotivasi lebih giat melakukan kerja-kerja kerelawanan, ucapnya. Karena kerja relawan masih sekitar 5 bulan lagi menjelang Pilpres 14 Februari 2024, imbuhnya. Relawan bisa berkolaborasi dengan partai pengusung Nasdem, PKB, dan PKS sekaligus menerjemahkan isu-isu yang dibutuhkan masyarakat masing-masing daerah untuk pemenangan Amin, ucapnya lagi. Dengan demikian, kata dia, relawan Anies di Jawa Timur bisa merawat elektabilitas Anies terus naik dan tetap tinggi hingga jelang Pilpres 2024. Ini sebetulnya tantangan karena modal suara parpol pada Pileg 2019 itu 33,1%, ujarnya. Maka kalau naik, elektabilitas Amin harus naik melampaui modal dasar suara parpol pengusung Amin, imbuhnya. Menurut saya, modal dasar ini bisa menjadi titik pijak kalau 2 minggu setelah deklarasi Amin di Surabaya, elektabilitasnya melesat, lanjutnya. Hasil sementara ini bisa menjadi faktor bagi Amin untuk bisa diterima sebagian masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah, dan keseluruhan pulau Jawa lainnya, terang Ansori. Relawan harus menjadikan ini sebagai titik pijakan dan motivasi untuk menjawab kebutuhan real masyarakat di Jawa Timur, katanya lagi. Misalnya, relawan Anies di Banyuwangi, Jawa Timur membuat tagline Amin menghentikan impor beras, Amin membantu subsidi pupuk murah bagi petani, ucapnya. Sementara di kota Surabaya, relawan Anies punya tagline nitip anak cucu supaya dapat layanan pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan gratis. Lanjutnya, ini juga diterjemahkan oleh teman-teman relawan di Madura ke dalam bahasa Madura, papar Isa Ansori. Menurut Isa, relawan Anies menerjemahkan kerja-kerja Amin ke dalam tagline sesuai kebutuhan masing-masing daerah di Jawa Timur, dilakukan untuk menunjukkan bahwa kehadiran Amin bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur.